Pranata dengan NPM 20 10 30 10 57. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan berkaitan dengan salah satu tokoh sastrawan di Indonesia, yaitu yang bernama Satyagraha Urip atau sering kita kenal dengan nama Oyik. Nah, Satyagraha Urip ini memiliki nama asli yaitu Raden Urip Satyagraha Prawira Dimulya yang lahir dari kalangan priai pada tanggal 7 April 1934 di Lamongan, Jawa Timur. Nah, Satyagraha Urip ini memiliki tingkat karangan ya dengan metode blasteran. Maksudnya gimana sih metode blasteran itu? Metode blasteran itu mencampur imajinasi yang ada di pikirannya dengan kenyataan yang entah itu yang dialami oleh Satyagraha Urip itu sendiri ataupun yang dialami oleh orang lain. Nah, seperti yang dijelaskan dalam buku ini yang saya fotokopi ya. Nah, maksud dari metode blasteran yaitu mencampur imajinasi dengan realitas, mengadu-adu hayalan dengan kenyataan. Nah, dalam hal ini baik itu pengalaman pribadi dari Satyagraha Urip sendiri maupun pengalaman pribadi dari orang lain itu sendiri. Nah, kita menuju ke tahun 1960 di mana dia sempat mendapatkan imajinasi, bukan imajinasi, lebih ke referensi dari suatu buku petunjuk pariwisata di negeri Sakura atau Jepang yang dalam bahasa Inggris, di mana buku itu merujuk kepada salah satu lokasi di Jepang yaitu Hotel Kawaguchiko. Nah, melalui Hotel Kawaguchiko ini Satyagraha Urip berhasil menciptakan suatu cerpen yang bertemakan Hotel Kawaguchiko. Walaupun Satyagraha Urip ini belum pernah ke Jepang, belum pernah berkunjung ke Hotel Kawaguchiko, namun Satyagraha Urip tetap setelah membaca buku referensi itu, ini saya memiliki ide nih untuk membuat cerita yang berkaitan dengan Kawaguchiko. Nah, di cerita cerpen yang bertemakan Hotel Kawaguchiko ini tidak lupa Satyagraha Urip itu juga mencampurkan ide-idenya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di dalam negeri. Contohnya pada masa-masa tahun 1960 ini Satyagraha Urip itu gemas terhadap kaum koruptor, apalagi utang Indonesia yang bertumbuk-tumbuk, semakin bertambah dari waktu ke waktu. Lalu terus saja mereka menyolong uang negara yang seharusnya untuk rakyat. Ya, intinya Satyagraha Urip itu pada tahun 1960 memiliki kegemasan terhadap para pejabat yang korup. Nah, selain menciptakan cerita pendek yang berkaitan dengan Hotel Kawaguchiko itu, dia juga menulis sebuah cerpen yang berjudul Pengarang, di mana dia mencampurkan khayalannya dengan kenyataan juga, ada imajinasi dan juga ada realitasnya di cerpen Pengarang ini. Nah, cerpen Pengarang ini dimuat dalam majalah sastra Bersambung 2 Kali, dan Satyagraha Urip ini mempersembahkan cerita pendek Pengarang ini kepada Wiratno Sugito yang diakui bahwa dari komentator RRI pada waktu itu dan kolumnis yang seorang ini, saya banyak mendapat pelajaran. Jadi melalui Wiratno Sugito ini Satyagraha Urip memiliki banyak pembelajaran dari tokoh ini. Nah,
cerpen pengarang ingin dilukiskan oleh Satyagraha Urip bagaimana penderitaan batin seorang intelektual yang menganggur. Dia tinggal menempel pada adiknya yang jadi kondektur, yang kerja keras setiap hari hanya karena si intelektual tidak mau menjadi kaki tangan Jepang, seperti itu. Lalu konflik yang disuguhkan oleh Satyagraha Urip dalam cerpen pengarang ini ya ada dua. Yang pertama, mengasingkan diri dengan menanggung sebaneka beban moral maupun material. Yang kedua, menyerahkan kepada penguasa alias kompromistis untuk pada gilirannya kemudian siap melakukan pelacuran intellectual prostitution yang bukan mustahil bisa mendatangkan kemewahan material dibarengi segala rupa fasilitas yang hebat-hebat. Nah, di zaman Orde Lama itu masih di zaman Orde Lama juga, masih zamannya Soekarno lah. Dia itu pernah ikut main film juga yang berjudul Penyeberangan karya Gatot Kusumohadi yang merupakan seorang bekas komandan Kompi TRIP Jawa Timur. Nah, untuk lokasi pembuatan filmnya ini di Kabupaten Blitar, tempat Satyagraha Urip hidup tumbuh bersama anak-anak dan semasa anak-anak dan awal remajanya. Nah, dalam pembuatan ketika ikut bermain film Penyeberangan ini, dia bermain dengan Nyai Abbas Akub, Sri Rejeki, Wahab Abdi dan juga Ismet M. Nur. Nah, keinginan dari Satyagraha Urip untuk menulis cerpen ini pada dasarnya itu karena dia itu merasa menemukan adanya konflik batin, konflik intelektual yang teristimewa juga bagi protagonisnya. Jadi ketika tidak ada konflik batin, konflik intelektual teristimewa bagi protagonis, rasanya itu menurut Satyagraha Urip itu kayak ada yang kurang atau bisa dikatakan kurang mantap. Nah, awal mula juga Satyagraha Urip membuat cerita-cerita pendek ikut film itu juga dilatar belakangi karena sejak kecil beliau itu sudah disuguhkan dengan tontonan wayang kulit, sehingga kayak ada inspirasi untuk menulis ataupun bermain film itu karena dia waktu kecilnya itu gemar nonton wayang kulit dan juga membaca buku-buku yang berkaitan dengan wayang itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tokoh Satyagraha Urip. Apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan ataupun ketidakjelasan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.